Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Kau begitu baik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sebab selamanya Kau sungguh setia Tuhan dalam hidup kami. Mari katakan, dengan apa akan kami balas Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa dulu ya. Bapak, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih boleh berikan dalam kehidupan kami sampai detik kami, Bapak. Bapak, sebenarnya kami mau ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan, berkata-kata Engkau, Tuhan, berkuasa Tuhan dalam hati pikiran kami, Tuhan, bila setiap firman sampaikan Tuhan, boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami, Tuhan, dan kami mau Tuhan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, Bapak. Biar kami boleh berjalan Tuhan dengan kepala tegak, Tuhan, layakkah seorang pemenang, layakkah seorang yang mau bangkit, Tuhan, menjadi terang kasih Kristus. Dan kami mau Tuhan menuai jiwa-jiwa di luar sana buat teman-teman kami, Bapak. Terima kasih Tuhan, berbicara Tuhan melalui lidah bibir hamba-Mu yang gak ada apa-apanya, Tuhan. Biar Engkau yang berbicara, Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang kudus, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Shalom teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Apakah percaya semua pasti dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Oke. Pertama-tama kakak mau mengucapkan banyak terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang pastinya masih boleh mengundang aku untuk boleh sharingkan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih buat Kak Presil, Babe yang masih kasih Owen kesempatan untuk boleh sharingkan firman Tuhan dan semua teman-teman dan segala tim pelayan yang ada. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar firman Tuhan teman-teman ya, yaitu dengan tema mengucap syukur. Nah, siapa yang di sini pasti semua punya masalah, amin teman-teman, ya. Di sini semua pasti punya masalah, betul? Nggak mungkin nggak ada yang punya masalah, ya nggak? Ya, ayo siapa yang punya masalah? Semua pasti ya, betul kan? Nah, oleh karena teman-teman, yuk hari kita mau belajar bagaimana sih mengucap syukur dalam segala hal, ya. Oke, apakah PPT kakak sudah terlihat? Brian, apakah sudah terlihat, Brian? Terlihat dong. Oke. Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar mengucap syukur. Mengucap syukur itu dalam hal apa aja sih, Kak Owen, sebelumnya? Mengucap syukur itu dalam segala hal, teman-teman ya. Dalam segala hal yang kita alami, ya. Baik senang, baik sedih, sedih, ya. Suka duka yang kita lewati, ya. Mau lagi dalam keadaan kecewa sekalipun, dalam keadaan marah, lagi dalam keadaan susah, kita selalu mau mengucap syukur. Amin teman-teman. Nah, oke, next berikutnya. Apa sih arti mengucap syukur? Coba sebelum kakak uh, lanjut lagi, kakak mau tanya kalian deh, apa sih arti mengucap syukur buat kalian sendiri? Yuk, coba dijawab dong pertanyaan kakak. Mungkin boleh di open mic-nya, boleh di chat juga boleh. Apa sih arti mengucap syukur buat kalian teman-teman? Coba yuk. Mungkin yang nggak bisa buka mic, bisa chat. Apa sih arti mengucap syukur buat kalian? Yang mau buka mic juga boleh. Oke. Nggak ada yang mau? Oke, kakak tunjuk aja lah ya. Kakak tunjuk yang dari tadi lagi asik nunduk sendiri nih. Brian, oke. Apa sih Aduh, arti apa sih arti mengucap syukur buat kamu pribadi? mengucap syukur. Mengucap syukur itu buat aku sangat-sangat penting ya, teman-teman sama kawan gitu. Karena gini, banyak dari kita yang kurang mengucap syukur ya, teman-teman. Banyak banget gitu. Eh, ada yang mengucap syukur tapi dia berlebih, kayak berharap lebih gitu. Itu sama aja berarti dia nggak mengucap syukur dong, teman-teman ya. Nah, contoh, kalian dapat
dapet apa ya? Dapat nilai deh. Tadi kan si bro itu nilai deh. Misalkan lu dapat nilai 70 lah ya seminim-minimnya. Tapi orang ini nih mengucap syukur dia. Oke deh, nggak apa-apa. Tapi gue masih tapi gue masih kurang gitu. Tapi gue maunya 100. Gimana dong? Gitu kan ya? Banyak Iya. orang-orang yang gitu. Tapi gue maunya 100. Waduh, gimana nih caranya? Ya satu hal aja. Kalau lo mau 100 ya lu belajar gitu. Dan tapi kalaupun lu dikasih nilai segitu ya dia mengucap syukur aja gitu. Syukurin gitu. Yang penting kan lo nggak nol, gue masih dapat 7 gitu kan ya. Mengucap syukur aja sih intinya gitu ya. Oke, gitu sih. Oke. Last but not least, apa nih Bro Alvito? Berterima kasih sama Tuhan itu artinya mengucap syukur buat aku. Oke. Thank you Brian, thank you Bro Alvito. Last but not least, aku minta satu orang lagi deh. Sis Agatha. Sis. Shalom, Ya. selamat Yang sore isi- Bro Wen. Ya. Sis, apa sih Ya, arti kami mengucap syukur. Ya. Ya, kami mengucap syukur atas ke atas kehadiran aku dari hari Senin sampai Sabtu kemarin di doa fajar maupun doa fajar CK7 itu ya. Nah, aku juga mengucap syukur atas kedua camp ini baik baik GC maupun youth camp, GC camp maupun youth camp itu aku sangat dilawat sama Tuhan gitu loh. Atas sesi-sesi yang dipaparkan juga gitu. Amin. Nah, kami juga bersyukur juga atas kesediaannya untuk hadir di ibadah raya, ibadah GC juga. Mengawal pembicara juga pada saat dia. Gitu loh. Itu aja sih. Oke, baiklah. Mengucap syukur karena masih bisa mengikuti setiap ibadah-ibadah rangkaian yang ada ya teman-temannya itu. Oke, thank you Sis Agatha, Brian dan Bro Alvito. Oke, kakak lanjut teman-teman. Mengucap syukur tadi ya, ada yang bilang mengucap syukur ya karena dapat nilai bagus. Tadi Bro Alvito kan juga bilang mendapatkan berkat karena itu karena selalu intim sama Tuhan dan mengucap syukur apapun hasil nanti terima. Sis Agatha tadi juga bilang ya masih bisa mengikuti setiap rangkaian ibadah yang ada. Oke, maka lanjut ya. Mengucap syukur itu artinya terima kasih. Rasa syukur kita kepada Tuhan ya teman-teman, apapun yang kita alami dalam dalam kehidupan kita, baik senang, sedih, susah, suka duka, ya pasti kita selalu akan mengucap syukur gitu karena Tuhan baik dalam hidup kita. Ya contoh kecil aja kita mengucap syukur Tuhan masih menyertai kita di akhir bulan Juli, kita akan memasuki di bulan yang baru teman-teman. Kalau bukan karena Tuhan, karena siapa lagi? Ya kan? Betul enggak? Maka kita mesti mengucap syukur Tuhan baik dalam hidup kita teman-teman ya. Oke, kakak lanjut lagi. Next. Oke, ayat firman Tuhannya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kakak minta tolong lagi Brian untuk boleh bacakan bagi kita semuanya. Oke. Tesalonika 5. Bentar. Tesalonika 5. Sebentar. Oke, teman-teman. Kasih waktu aku 2 menit. Saya serba dadakan ya, teman-teman. Oke lah, kayak gitu. Tidak apa-apa. Berapa tadi? 1 Tesalonika ya, Kak? Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kakak tolong dicat. Oke. Baiklah. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Terima kasih. Oke, thank you Brian. Mengucap syukurlah dalam segala hal.
Artinya apa teman-teman dalam segala hal itu artinya apa? Dalam situasi apapun, no matter what happen in our life, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, ya. Karena apa? Tuhan pasti mempunyai rencana yang indah bagi hidup kita, teman-teman. Terkadang tuh kita buat mengucap syukur tuh pasti rasanya, aduh Kak Owen kok berat banget ya buat mengucap syukur. Ya pasti teman-teman. Tapi makanya hari ini yuk kita mau belajar mengucap syukur dalam keadaan apapun. Ya, oke, next dulu ya. Nah, pasti teman-teman semua di sini udah pernah nonton ya film Inside Out. Siapa yang udah pernah nonton film Inside Out? Coba. Ada yang udah pernah nonton, teman-teman? Wah, kebanyakan belum banyak yang nonton Side ya. up, side out apa nih? Inside Out tuh jadi satu anak dia tapi ada di dalam pikiran tuh ada ininya, ada emosi-emosinya tuh. Kan ada banyak di situ kan. Kan sama aku Inside Out ada yang drakor, ada yang ini nih ya. Mohon maaf, saya pecinta dari drakor juga. Oke, Inside Out yang mana? Makanya kan aku tanya. Inside Out Yang kartun anak-anak. Oh, pernah denger sih, tapi sekilas doang. Nah, di situ kan banyak ya emosinya, tapi di sini kakak pilih 3 aja teman-teman. Kakak pilih 3 di sini. Ada sedih, ada sadness, senang atau joy, marah atau anger, ya. Lalu di sini ada muka orang lagi bingung, ya lagi menghadapi kesusahan, ya. Ada juga heartbreak, sakit hati. Terus emosi yang berubah-ubah. Ini pasti semua dialami oleh cewek nih, ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Ya teman-teman yang cewek, ya kan? Nah, teman-teman, ini 6 gambar ini itu tuh mewakili isi hati kita, betul? Sedih, sadness, ya ini bukan hanya buat cewek, tapi yang buat cowok juga ya. Sadness, joy, anger, susah, sakit hati, emosi. Siapa yang pernah ngalamin semua ini? Pasti pernah, betul? Ada yang sedih, mungkin kehilangan keluarga, atau mungkin sedih karena apa ya? Mungkin mendapatkan nilai yang kurang bagus. Ada juga senang, joy, mungkin karena misalnya ada yang baru lulus sidang, wisuda, atau yang lainnya, ya. Marah, anger, waduh, marah, anger. Selalu teman-teman kalau lagi marah, ya kan? Tapi ingat, marah-marah boleh, tapi jangan nyimpan kebencian dan tetap mengucap syukur. Susah, ya. Mungkin lagi susah, lagi kehilangan, mungkin lagi menghadapi kesulitan, mungkin dalam hal keuangan, ekonomi, atau mungkin masalah dalam keluarga dan sebagainya. Sakit hati, break heart, ya. Mungkin kalau ada teman-teman gitu kan yang mungkin dulu misalnya ini bukan benar teman-teman, jangan nyambil hati ya. Misalnya diputusin pacar mungkin, ya kan? Mantan, nah ya kan? Terus suka tiba-tiba emosi, suka berubah-ubah mood. Nggak apa-apa teman-teman, semua ini wajar. Semua ini wajar dalam kehidupan kita. Pasti ada waktunya kita naik, ada waktunya kadang kita turun. Jadi seperti pasang surut air laut, teman-temannya naik turun, naik turun, naik turun. Tapi nggak apa-apa teman-teman, it's okay. Tapi juga kehidupan kan seperti itu. Tapi ingat, kita mesti mengucap syukur. Nah, next dulu ya. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Ayub. Teman-temannya ini ada gambarnya jelas banget nih. Ayat 1 dikatakan seperti ini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini. Dan berkata, aku dilahirkan tanpa apa-apa, dan aku akan mati tanpa apa-apa juga. Tuhan telah memberikan, Tuhan pula telah mengambil. Terpujilah namanya. Nah, teman-teman,
ketika kita diperhadapkan seperti Ayub ini, pasti mudah nggak sih buat kita mengucap syukur? Ya, semua teman-teman pasti udah hafal ya ceritanya Ayub ya. Semua udah hafal, kakak yakin pasti hafal nih. Ya. Nah, teman-teman pasti semua udah hafal ya ceritanya Ayub ya. Bagaimana perjalanan kisahnya dia ketika dia menghadapi masalah, ya. Dia kehilangan anak, bahkan hartanya semua hilang. Sekarang istrinya pun juga menghina dia. Bilang kan istrinya bilang gini, Ayub kutukin Tuhan Allahmu itu. Tapi apa yang Ayub lakukan teman-teman? Dia mengucap syukur. Ya. Ketika Ayub kehilangan anak, kehilangan harta, tubuh penuh borok, ya. Pasti ketika tubuh penuh borok, pasti kita ngerasain juga kayak gatal-gatal teman-teman yang iya nggak sih, saya pengen garuk jadi luka seperti apa yang Ayub alami. Maaf. Sorry. Nah, ya. Ketika kita mengalami seperti teman-teman, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Ya, kita belajar dari Ayub teman-teman. Ayub aja yang dia udah kehilangan anak, dia udah kehilangan harta, tubuh penuh dengan borok, bahkan kehilangan istri yang dia cintai, bahkan istrinya pun suruh Ayub mengutuki Allah sendiri. Tapi Ayub nggak mau melakukan itu, tapi Ayub memilih apa? Mengucap syukur. Kita tahu teman-teman apa yang dialami Ayub ini memang nggak gampang teman-teman, ya nggak gampang. Pasti ketika kita dalam kondisi seperti Ayub, pasti kita ingin marah, betul? Kita ingin marah, itu aja teman-teman. Tapi ingat lagi, apa yang dilakukan Ayub? Ini adalah tindakan yang terpuji. Dia mengucap syukur. Ayub nggak marah. Ayub nggak menyalahkan siapapun. Ayub nggak menyalahkan Tuhan. Ayub nggak malah membalikan marah pada istrinya. Enggak, teman-teman. Tapi Ayub tahu bahwa apa yang dia milikin, semua itu bukan milik dia. Tapi semua milik siapa? Milik Tuhan. Makanya Ayub bilang kan, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ketika dia dilahirkan datang ke dunia, pasti Ayub nggak membawa apapun. Begitupun juga dengan kita teman-teman. Ketika kita dilahirkan dari kandungan ibu kita, dan kita akan one day, suatu saat kita akan meninggal juga, ya kita juga nggak akan membawa apapun. Betul kan? Ya kan? Nah, apa yang Tuhan beri, Tuhan pasti ya akan mengambil balik gitu loh. Tuhan hanya menitipkan, memberikan dalam hidup kita, hanya mempercayakan buat kita gitu loh. Ya, ingat teman-teman, apa yang kita miliki semua itu milik Tuhan, bukan milik kita. Ya, ketika kita kehilangan semuanya, mengucap syukur. Ingat, apa yang kita punya semua dari Tuhan, bukan punya kita. Ya. Next. Kita akan belajar dari Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, teman-teman, ketika Tuhan Yesus dia mengambil roti, dia memecah-mecahkannya, dia membagikannya kepada 5.000 orang. Bayangin loh teman-teman, Tuhan Yesus memberi makan berapa banyak? 5.000 orang. Dengan hanya 5 roti, dengan 2 ikan. Ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia tidak langsung memberikannya. Dia tidak langsung membagikannya, tapi apa? Dia mengucap syukur. Dan apa yang terjadi? Setelah itu mujizat pun terjadi. Ya. Tiba-tiba ya turunlah itu ikan sama roti ya. Jadi apa banyak akhirnya Pak Tosus bisa memberikan banyak 5.000 makan, memberikan 5.000 orang makan sampai kenyang. Sisa berapa? Ayo sekolah minggu pasti tahu nih. Sisa berapa yang
yang Tuhan Yesus kasih banyak 5.000 orang makan. Sisa berapa bakul? Coba. Ayo. Ayo, ada yang ingat nggak sisa berapa? Ayo. Ada yang ingat kah? Sisa berapa sis misi? Oh, Babe udah ngasih kode-kode. Babe udah ngasih kode-kode. Ayo, 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 ayo. Betul sekali Bro Alvito dan Babe. 12 bakul penuh. Good job. Teman-temannya, maaf sekali. Sorry, maaf. Oke. Oke, teman-teman, maaf. Oke. Nah, sisa 12 bakul. Apa yang kita bisa pelajari, teman-teman? Ada 3 hal. Yang pertama, mulai hari-hari kita dengan doa syukur. Ya, dengan doa syukur. Ketika kita bangun tidur, ketika kita melakukan aktivitas, ketika kita mau makan, mau minum, mau melakukan apapun, pokoknya kita mulai semuanya dengan doa dulu. Dengan doa ucapan syukur. Ya, pertanyaannya, apakah kita melakukannya? Nah, itu dia. Ya, nggak apa-apa mungkin teman-teman yang ketinggalan doa fajar atau mana doa, nggak apa-apa. Tapi yang penting kan ingat, kita kan mesti bangun komunikasi pribadi kita sama Tuhan setiap harinya, betul? Ya. Nah, yang kedua, fokus dengan hal yang ada. Ya, fokus dengan apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Itu kita mesti benar-benar master it, kita mesti benar-benar fokusin. Ya, yang ketiga, catat hal apa sih yang hari ini aku syukuri. Tadi kan kalau Bro Alvito kan dapat nilai yang terbaik, ya kan? Makanya dia bersyukur karena dia berdoa. Nah, ingat teman-teman, berdoa ya, dan catat apa sih yang hari ini aku syukurin dalam kehidupan aku, ya. Itu teman-teman. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, kita akan masuk ke dalam tantangan mengucap syukur, ya. Yang pertama, saat hidup tidak sesuai harapan kita. Mungkin kita di sini punya wish atau doa masing-masing, ya. Pasti kita punya doa masing-masing sama Tuhan. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Tapi semua apa? Gagal. Ya, semua gagal, teman-teman. Karena apa? Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita nggak mengandalkan Tuhan. Kita nggak mengandalkan rencana Tuhan. Tapi kita lebih percaya rencana kita sendiri. Atau mungkin yang kedua, kita kecewa dengan orang lain. Ya, pasti kita pernah mengalami kekecewaan, kemarahan, kebencian. Ya, pasti kita semua di sini pernah mengalami kekecewaan, betul teman-teman. Nggak ada yang nggak pernah, ya kan? Yang kedua, saat mengalami masalah atau kesakitan, rasanya lebih mudah mengeluh. Maaf, aku udah typo, mengeluh daripada bersyukur. Pasti kita pernah ngeluh, teman. Aduh Tuhan, kenapa sih kok hidup aku kayaknya kok gini banget sih Tuhan? Kok kalau bahasa kasar gini, aduh Tuhan kok hidup aku kok penuh kesialan banget sih Tuhan. Ada aja masalah aku alami, ada aja yang setiap hari yang aku alami dalam kehidupan aku. Dan itu nggak mudah, teman-teman. Ya, itu nggak mudah buat kita. Tapi apa, teman-teman? Apakah dalam kondisi seperti ini kita masih bisa mengucap syukur? Pasti rasanya sulit, bukan, untuk kita mengucap syukur? Pasti. Karena kakak pun juga pernah ada di posisi kalian. Kakak pun ngerasain berat.
Nah, kakak juga banyak cerita sama Kak Presil, Ryan, ya. Sampai di situlah kekuatan ucapan syukur, teman-teman. Kita mesti mengucap syukur dalam segala hal. Yang ketiga, saat kita melihat orang lain lebih berhasil, kita mulai membandingkan hidup kita dengan mereka. Ya. Kita mulai cenderung membandingkan diri mereka dengan teman-teman kita yang di luar sana. Kenapa kok mereka berhasil daripada kita? Teman-teman, percayalah. Semua ada waktunya shining. Semua ada waktunya bersinar masing-masing. Bro Alvito bilang apa? Aku cenderung di nomor 3, Kak. Aku sering membandingkan mengapa hidup orang lain lebih maju dari saya. Makanya itu nggak boleh, teman-teman. Ingat, kita ini diciptakan unik sama Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Ya mungkin orang lain, mungkin mereka berhasil, ya kita nggak tahu lah apa yang mereka lakukan. Mungkin ada yang kerja atau apa, mungkin mereka menghalalkan dengan segala cara. Mungkin zaman sekarang kan emang seperti itu kenyataannya, betul nggak Babe? Ya kan, banyak orang kadang baru melakukan dengan segala cara, dengan cara yang instan, ya. Soal itu saya teman-teman, maaf banget, aku mesti ngomong gini. Mungkin mereka ada yang main pesugihan, mungkin. Maaf ya teman-teman, aku bukannya ngomongin horor ya, maaf teman, maaf banget. Tapi ini kan emang benar, emang kenyataan seperti itu ya, Babe ya, ya kan? Ada yang pesugihan. Maaf banget teman-teman, aku mesti ngomong seperti ini. Kan ini memang banyak yang terjadi. Itu memang benar gitu loh. Walaupun emang nggak kedengaran di pantai, tapi itu emang ada teman-teman. Nah, tapi yakin teman-teman, kita nggak boleh membandingkan hidup kita dengan mereka. Justru kita mesti bersyukur dengan apa yang kita alami. Ingat apa yang kakak pernah bilang, ada waktunya kita masing-masing akan shining. Semua ada waktunya untuk kita bersinar. Ya teman-teman. Oleh karena itu, yuk, kakak nggak banyak-banyak deh ngasih kita tantangan, 3 aja dulu. Ya, apakah kita bisa mengucap syukur di saat keadaan kita tidak sesuai dengan harapan kita, saat kita mengalami masalah, saat kita melihat orang lain lebih berhasil daripada hidup kita. Ya, teman-teman, nggak usah ngiri dengan orang lain, nggak usah teman-teman, buat apa ngiri dengan orang lain? Itu nggak ada gunanya teman-teman. It's not useless, itu nggak akan nolong kita. Yang nolong kita hanya siapa? Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Kenapa? Karena kita berusaha, teman-teman. Ya. Next. Apa sih dampak mengucap syukur? Yang pertama, pikiran kita lebih positif. Kita lebih bisa berpikiran jernih, hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang negatif. Ya. Pikirkan perkara-perkara yang positif, teman-teman. Ya. Kalau kita mengucap syukur day by day, setiap hari, detik demi detik, menit per menit, jam per menit, jam per jam, pasti apa, pikiran kita akan lebih positif. Betul nggak? Ya, pikiran kita akan lebih positif thinking. Teman-teman, kalau kata anak muda, ya. Yang kedua, hati lebih tenang. Ya, hati kita akan lebih jauh tenang saat kita mengucap syukur. Ya. Yang ketiga, menghargai hal-hal kecil. Apa yang Tuhan kasih, ya kita mesti menghargai, teman-teman. Gitu loh. Yang keempat, terhindar dari iri hati. Ya, iri hati dari orang lain. Ya. Tadi seperti yang Kakak bilang, jangan iri hati sama orang lain, teman-teman. Nggak boleh. Itu dosa juga namanya. Terus kalau kita iri hati, kita bisa apa, teman-teman? Nggak ada. Kita cuma bisa berdoa, berusaha. Ya, percayalah. Semua ada waktunya untuk kita shining masing-masing.
Yang kelima, hubungan kita apa? Lebih dekat dengan Tuhan. Itu udah pasti teman-teman. Mengucap syukur, membentuk sikap hidup kita yang kuat dan dewasa. Dewasa bukan hanya dari fisik, bukan. Tapi juga dari karakter, mental, iman kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita juga dengan orang lain, dengan keluarga, dengan teman-teman kita, dan sesama lingkungan kita, teman-teman. Ya, kakak tutup dengan satu quotes. Nah, dengan ada dua quotes, ini quotes yang pertama. Pasti teman-teman juga udah kenal ya, Pastor Glenn Immanuel. Ya, ketika kita kehilangan segalanya, kita diingatkan apa yang kita miliki bukanlah milik kita, melainkan milik Tuhan. Tadi seperti yang kisah Ayub di awal, ada yang kakak bilang ini nih. Nah, Ayub dia mengucap syukur ketika dia kehilangan semuanya. Ya, apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Teman-teman, yuk mulai sekarang kita harus rubah pola mindset pandang pikir kita. Apa yang kita punya bukan lagi milik kita, melainkan milik Tuhan. Dan disitulah ketika kita kehilangan segalanya, kita akan bilang, ya udah deh, nggak apa-apa. Aku bisa kehilangan segalanya, nggak apa-apa Tuhan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku bisa kehilangan segalanya, nggak apa-apa. Yang penting aku nggak kehilangan imanku ke Tuhan. Ya, itu yang kita mesti banggakan, teman-teman. Aku kehilangan segalanya, nggak apa-apa. It's nothing problem to me. Yang penting aku nggak kehilangan iman harapanku kepada Tuhan. Ya, karena apa yang kita miliki semua itu punya Tuhan. Dari Tuhan, untuk Tuhan, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir kakak tutup quotes yang kedua. Mohon maaf. Mohon maaf teman-teman sebentar. Oke. Yang kedua, ini quotes dari almarhum opanya kakak sendiri, yaitu almarhum Opa Yoel Setiawan Suryana. Opaku pernah bilang ini teman-teman, apapun yang terjadi, tetap bersyukur dan berkata, Tuhan Yesus baik. Mungkin teman-teman tanya, kenapa sih Kak Owen malah masukin quotesnya Opanya sendiri, belum move on kah? Belum move on kah dari kalangan Opa? Enggak teman-teman, aku udah move on. Tapi quotes dari Opa ini yang memberkati hidup aku. Ini yang aku pegang sampai sekarang ini. Dan itu yang aku lagi lanjutkan saat ini. Apapun yang terjadi, tetap bersyukur. No matter what happen, selalu berkata, Tuhan Yesus baik dalam hidup aku. Siapa teman-teman yang hari ini mau belajar mengucap syukur? Semua pasti mau. Amin. Semua mau mengucap syukur. Dalam keadaan apapun. Ya, kakak tutup dengan satu kesimpulan. Kalau kita mau menjadi anak-anak muda, penuai-penuainya Tuhan Yesus, belajar, menabur dari hal yang kecil dulu. Kelihatannya mengucap syukur kecil banget. Ya, belajar menabur dari hal yang kecil dulu deh. Nggak usah yang besar-besar dulu, teman. Nggak usah deh, nggak usah keluar dulu ke orang lain, nggak usah dulu. Dari kita dulu deh, dari kita dulu aja deh. Mulai dari kita dulu, ya. Belajar mengucap syukur. Nggak peduli dalam keadaan apapun. Mau susah, senang, sedih, marah, kecewa, sakit hati, emosi. Itu nggak apa-apa, teman-teman. Itu wajar dalam kehidupan kita. Tapi ingat, mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Bapa,
Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini yang boleh Engkau tegur buat kami Tuhan Yesus. Kami diingatkan Tuhan bahwa kami harus mengucap syukur dalam keadaan apapun yang kami alami Tuhan. Kami tahu ini memang gak mudah buat kami Tuhan. Tapi kami tahu ketika kami berusaha Tuhan, kami mampu melewatnya bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan yang pasti akan memampukan hidup kami untuk kami mau mengucap syukur. Ampuni kami Tuhan, jika kami seringkali lalai, kami seringkali mengeluh, banyak mengeluhnya Tuhan daripada mengucap syukur. Tapi hari ini kami mau belajar Tuhan, untuk kami mau mengucap syukur dalam hal apapun yang kami alami Tuhan Yesus. Kami nggak mau lagi ngiri dengan orang lain. Kenapa mereka lebih berhasil daripada kami Tuhan? Karena kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah buat kami, yang Tuhan sedang persiapkan untuk kami di masa depan yang akan mendatang Tuhan. Kami mau orang et labora Tuhan, kami mau terus berusaha sambil berdoa Tuhan. Karena kami tahu kami ada waktunya masing-masing untuk kami shining Tuhan. Shining untuk kami dapat menjadi berkat buat orang lain, buat sesama kami, buat keluarga kami, terutama menyenangkan nama-Mu melalui hidup kami. Dan kami percaya ketika kami sudah menyenangkan nama-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan siap Tuhan dituai untuk kemuliaan nama-Mu. Makasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus belum selesai. Roh Kudus terus berbicara, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu Tuhan untuk mengucap syukur. Ketika kami mulai mau mengeluh Tuhan, ingatkan kami untuk kami mengucap syukur Tuhan dalam keadaan apapun. Makasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya.